Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Sri Indratini, CKP Rekognisi Angkatan 8 Kota Bandung. Kali ini saya akan menampilkan salah satu penugasan mengenai aksi nyata di supervisi akademik untuk modul 2.3. Adapun tujuan pembelajaran yang saya lakukan di modul 2.3 ini, yaitu saya dapat mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Pada tahap ini, untuk siklus pembelajaran Merdeka, saya melakukan rangkaian supervisi klinis dan percakapannya dengan paradigma berpikir coaching secara langsung dengan rekan sejawat. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Siang, Bulen. Aduh, ya. Makasih, Bu. Selamat siang. Siang, Bulen. Untuk memulai kegiatan tersebut harus dilakukan serangkaian kegiatan secara berurutan. Ibu menilai diri Ibu tuh seperti apa sih? Kenapa Ibu menganggap bahwa itu teh harus saya amati? Kemudian apa sih yang harus dikembangkan? Kenapa itu perlu diobservasi kalau menurut Ibu gitu? Apakah Ibu menilainya masih kurang atau bagaimana ya kira-kira? Ya Bu, kalau menurut saya itu ingin diobservasi oleh Ibu karena beberapa yang saya sampaikan di kelas itu masih ada kendala Bu. Mungkin karena ini di kelas 2 ya Bu ya. Jadi anak-anak itu ketika penyampaian materi atau proses pembelajaran itu seperti belum terkondisikan gitu Bu. Jadi saya ingin pada modul 2.3 kita melakukan perencanaan supervisi terlebih dahulu. Hal ini sangat penting dipelajari karena perencanaan yang baik akan membantu dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik secara baik, efektif, efisien, bermakna, dan berkelanjutan. Melalui supervisi akademik, guru diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya secara terus-menerus sehingga proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik meningkat. Untuk memulai kegiatan tersebut harus dilakukan serangkaian kegiatan secara berurutan. Bu Leni sehat? Alhamdulillah Ibu. Iya. Gimana Bu? Tadi kan saya sudah melakukan observasi nih di kelas Ibu pada saat Ibu ngajar. Sebelum saya ngobrol-ngobrol lebih lanjut, perasaan Ibu seperti apa nih sekarang? Perasaan saya sangat lega Bu, karena saya sudah dilihat oleh Ibu dan tentu saja saya ingin mengetahui hasil observasi terhadap saya itu bagaimana gitu. Observasi Ibu terhadap tadi pembelajaran di kelas saya, seperti itu Bu. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya Bu ya, hari ini ternyata pelaksanaan supervisi sudah selesai dilaksanakan. Kemudian tadi saya juga sudah mengobservasi di kelas Ibu, mengamati pada saat Ibu mengajar di kelas. Kemarin kan Ibu ingin mengatakan juga bahwa ketika di kelas Ibu ingin diobservasi atau diamati gitu ya tentang pengelolaan kelasnya ya Bu ya. Iya. Nah, di sini sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu nih. Tadi itu yang sudah dilakukan oleh Ibu nih pada saat mengajar itu apa saja sih kalau dari plan sebelumnya Bu? Ya Bu, sebelumnya sebelum mengajar itu saya tentu saja mempersiapkan diantaranya RPP Bu. Saya menyiapkan perencanaan di kelas dengan RPP, kemudian saya juga mempersiapkan LKPD buat anak-anak dan tentu saja asesmen juga. Iya.
kemarin pada saat sebelum saya observasi, ibu kan mengatakan bahwa ibu perlu nih ingin mengembangkan diri, bagaimana sih mengelola kelas, kemudian membuat anak itu bisa menyelesaikan masalahnya ya, terutama dalam soal matematika. Nah, dari tadi yang sudah ibu lakukan nih pada saat di kelas, mungkin saya ingin tanyakan terlebih dahulu. Kalau menurut ibu indikatornya ibu apa ya, kompetensinya sudah tercapai, itu menurut pandangan ibu sendiri seperti apa? Menurut saya sih Bu ya, kalau kompetensi itu sudah tercapai atau tidak, bagaimana anak-anak bisa antusias gitu mengikuti pembelajaran di kelas dengan kondusif, semuanya ikut terlibat Oke. gitu Bu ya. Kemudian indikatornya juga anak-anak dapat menyelesaikan LKPD-nya Oh gitu. dengan betul gitu, maksudnya anak-anak itu sudah paham gitu tentang materi dari soal cerita matematika, dalam hal ini penjumlahan ya Bu ya. Oke, Jadi iya. itu yang ingin dicapai gitu untuk saya. Nah, kalau menurut pandangan ibu nih, bagaimana ibu menilai performa ibu sendiri gitu tadi pada saat mengajar? Kalau menurut saya Bu ya, tadi performa saya di kelas sih saya sudah maksimal ya Bu ya, maksudnya sudah mempersiapkan diri sebelumnya kan. Jadi saya merasa tadi sudah maksimal gitu Bu. Iya, Jadi iya. tapi setelah tadi kalau yang saya rasakan performa saya di depan anak-anak itu sudah inilah Bu, sudah bagus gitu ya, tapi tidak tahu kalau menurut observasi Ibu bagaimana. Tapi kalau boleh saya tanyakan Ibu, apa yang membuat Ibu menilai demikian gitu ya? Kalau menurut saya Bu, saya tadi di kelas itu ya performa saya sudah baik karena tadi saya melihat anak-anak antusias gitu ya Bu ya. Ternyata dengan persiapan RPP, kemudian persiapan yang matang sebelumnya bisa membuat anak-anak itu lebih fokus gitu ya. Jadi saya merasa performa saya itu sudah bagus gitu Bu, karena anak-anak melihat antusias anak-anak di kelas itu. Iya, betul Bu, betul. Iya, tadi gini, kalau boleh nggak sih sebenarnya saya ingin menyampaikan hasil pengamatan Hal penting saya. yang Kira-kira perlu boleh diingat nggak ketika sih, Bu? kita melakukan Oh, dengan percakapan senang hati, pasca Bu. Itu yang observasi saya atau tunggu-tunggu. pasca Kalau percakapan, begitu gini kita ya, saya harus mungkin ini ada melihat beberapa terlebih dahulu catatan ya Bu ya, pada saat catatan-catatan saya hasil melakukan observasi. observasi di mana Berdasarkan hal saya tersebut, mengamati maka kita tadi bisa Ibu melakukan itu sudah pembicaraan luwes melalui gitu ya, sudah diskusi luwes dengan teknik bagaimana coaching. mengcreate sebuah pembelajaran menjadi menyenangkan dengan anak-anak. Terbukti pada saat Ibu memberikan pelajaran, anak-anak antusias, betul Bu. Saya juga memperhatikan, kemudian secara keseluruhan anak-anak tuh terlibat aktif di dalamnya ya. Kemudian di situ juga kalau melihat alat yang ibu gunakan, strategi ibu itu cukup bagus gitu ya. Kenapa alat-alat sederhana saja bisa ibu gunakan untuk pembelajaran matematika, dan ternyata kan ibu membagikan LKPD ya. LKPD di situ anak-anak mencoba untuk memecahkan sebuah masalah padahal kelas 1 loh. Tapi ternyata ibu sudah mampu mengelola kelas sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa aktif. Kalau saya bilang sih anak juga lebih kreatif gitu Bu ya. Itu yang mungkin tadi saya amati. Tapi di sini kalau pendapat ibu sendiri berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi itu bagaimana Bu? Iya Bu, saya sependapat dengan Ibu. Saya juga merasakan demikian. Tadi di kelas memang anak-anak sudah terkondisikan dan memang antusias, aktif gitu, inovatif. Yang saya rasakan juga seperti itu Bu. Iya. Iya, tapi Bu, mungkin ada sedikit nih yang ingin saya sampaikan tadi. Kalau boleh nih ya Bu ya, saya menyampaikan, saya melihat beberapa hal sebenarnya bisa dikembangkan lebih Bu. Salah satunya mungkin
di belakang ternyata ada anak yang masih anteng gitu ya, masih sibuk dengan dunianya sendiri. Mungkin di sini kalau boleh menyarankan, enggak sih saya nggak akan menyarankan ya, tapi ini catatan saja nih Bu ya, Ibu mungkin bisa mengambil strategi tambahan bagaimana membuat anak itu yang lainnya bisa tercover gitu, terakomodasi kegiatannya. Tapi menurut Ibu sendiri gimana tuh kalau seperti itu? Oh iya Bu, mungkin karena saya tadi melihat yang depan-depan saja ya Bu ya. Jadi kalau yang murid di depan sih memang antusias, aktif Iya, ya. iya, Tapi betul. mungkin tadi Ibu melihat yang murid di belakang ya Bu, Iya. yang ada anteng sendiri itu. Mungkin untuk kedepannya saya akan mencoba untuk merolling gitu Bu ya. Jadi tidak hanya dia di belakang, tapi dicoba untuk duduk di depan atau mungkin dikelompokkan biar semuanya ikut terlibat. Jadi tidak ada yang anteng sendiri gitu Bu. Oke. Nah, banyak ya Bu ya kita berbincang hari ini dari mulai kemarin-kemarin ya Bu ya, praobservasi saya udah bincang-bincang juga sama Ibu. Tapi mungkin kalau sekarang nih dari diskusi yang kita lakukan ini, yang terbayang sama Ibu nih untuk kedepannya kira-kira apa yang akan Ibu lakukan terkait ya mungkin kegiatan di kelas Ibu kira-kira mau seperti apa? Iya Bu, baik Ibu, terima kasih. Mungkin kedepannya saya akan membuat kelas itu memang terus tumbuh gitu ya, membuat anak-anak bahagia gitu. Saya akan ingin kelas itu seperti di rumah mereka sendiri gitu ya, yang nyaman, yang aman. Dan mungkin saya akan mengembangkannya lagi Bu, ini lebih baik lagi dari yang sekarang yang Ibu observasi. Mungkin saya dari strategi atau model pembelajarannya, mungkin nanti saya akan kembangkan lagi. Oke, baik. Ya, alhamdulillah amin ya Bu ya. Hari ini tuh terlampaui gitu ya Bu dengan baik kita ngobrol-ngobrol nih dari praobservasi, kemudian observasinya sudah, kemudian di sini mungkin sebagai evaluasi terakhir aja nih di pasca percakapan kita. Kira-kira nih apa sih yang Ibu dapatkan ya dari sekian rangkaian proses yang kita lakukan ini, kira-kira seperti apa nih Bu? Tentu saja Bu, yang saya dapatkan itu sangat banyak ya Bu ya, dan sangat bernilai gitu buat saya, karena dengan adanya rangkaian kegiatan ini saya bisa menggali lagi Bu ya tentang bagaimana strategi di kelas, bagaimana model pembelajaran di kelas, kemudian bagaimana cara mengelola kelas gitu. Ini sangat berarti gitu ya Bu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Sama-sama, atas boleh. observasi yang sudah Ibu lakukan terhadap kelas saya. Iya, alhamdulillah Bu ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan perasaan. Tapi Bu kalau ada skala nih, kira-kira perasaan Ibu bagaimana setelah dilakukan supervisi? Skalanya berapa sampai berapa nih Bu? Skalanya kalau misalkan dari 0 sampai 10 ya Bu, alhamdulillah saya 9. 9, wah, luar biasa, alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan pada saat kedepannya baik supervisi ataupun bukan, Demikian yang kita dapat bisa saya bersuah sampaikan kembali. Kita nanti mengenai sharing-sharing ya, implementasi Ibu ya. di modul Kayaknya diskusi 2.3 kali ini, mengenai kita cukupkan aja, supervisi ya. di sini. Ibu mau kemana hari Kita ini? semua Ini bisa saya mempelajari ada, atau mengambil acara lagi hikmahnya kegiatan bahwa acara ternyata lagi. segala Oh, iya, sesuatu saya mau itu ada memang KKG, perlu perencanaan iya, dan KKG kelas. perlu Sampaikan untuk salam juga untuk praktek teman-teman serta ya, Bu, ya. pembiasaan. Terima kasih Kalau banyak, Ibu. dalam bahasa Inggris Hari mungkin ini ya, bisa Bu, ya. dikatakan Iya, terima practice kasih. makes perfect. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salah satu contoh implementasi dari modul 2.3 untuk supervisi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya dilakukan observasi, saya merasa senang, bahagia, karena saya bisa mengembangkan kelas dengan sebaik-baiknya dan bisa memperbaiki kelas bagaimana menjadi kelas yang aman, nyaman, dan membuat anak-anak bahagia. Terima kasih.